أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syara'a lana afdalasy syara'i wal ahkam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala alaihi al-izam wa ni'amihi al-jisam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi wal a'immatil a'lam. Amma ba'da, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akram akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radhiyallahu ankum. Ruknu ats-tsamin al-julus baina sajdatain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Al-Mukarramun yang saya muliakan, para imam Masjid Al-Amin, wal Habib Fauzi As-Saggaf wa jamil hadirin, wa para habaib, para asatis al-mu'adzin wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap Selasa ba'dal maghrib sudah berapa tahun di Masjid Al-Amin membaca tawassul Sayyidul Walid atau disebut munajat. Isi dari tawasul tersebut pujian kepada Allah, kepada para anbiya, dan munajat meminta keselamatan. Nah, Sayyidul Walid menulis tawasul tersebut tahun 60-an, tahun 1960. Jadi beliau tiba-tiba mata buta pada waktu itu selama 5 tahun. Nah, maka di saat itulah beliau menulis, mendiktekan ada yang menulis tawasul tersebut. Setelah diistiqomahkan, alhamdulillah, setelah itu mata beliau kembali sehat lagi. Nah, ada yang meriwayatkan kepada kami demikian. Dan tawasul ini dibaca rutin di majlis-majlis ta'lim di Jakarta yang memiliki sanad keilmuan kepada Sayyidul Walid. Di madrasah juga Al-Thaqafah Islamiyah dibacakan selalu. Nah, ini bisa dibaca kapanpun, dimanapun. Ya, itu adalah munajat tawasul dari Sayyidul Walid. Nah, kami mendapatkan dari murid-murid beliau.
tawasul tersebut. Ya. Jadi di akhir zaman memang disebutkan oleh beberapa para aulia sholihin, banyak orang di akhir zaman melupakan Allah dengan tidak berdoa. Di akhir zaman jarang sekali orang yang berdoa. Sekalipun berdoa, doanya pikirannya tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Di akhir zaman itu sudah terjadi. Habis sholat langsung keluar, udah gak ada doa lagi. Padahal kalau mau minta hujjah, itu dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi memaparkan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menerangkan Nabi selesai sholat Nabi berdoa. Nanti secara berjamaah atau dengan suara keras atau suara pelan itu teknis. Tapi yang pasti habis sholat Nabi tidak pernah meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ada riwayat disebut oleh Imam At-Tabrani yang lahir 260 wafat 360 Hijriah, majtama'a mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa istajaballahu du'a'ahum. Tidaklah satu kelompok kaum muslimin berkumpul, kemudian sebagian berdoa dan sebagian mengaminkan doanya, melainkan pasti Allah akan mengijabah doa mereka. Nah, jadi jangan ditinggalkan doa, apalagi di akhir zaman. Ya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Para ulama ketika memulai pembahasan terkait ilmu yang akan disampaikan, biasanya memulai dengan mukaddimah. Nah, mukaddimah yang dimulai oleh para ulama itu memiliki kandungan akan hal yang akan disampaikan setelahnya. Namanya bara'atul istihlal. Jadi kalau mereka ingin membahas masalah Al-Quran, pasti mukaddimah sudah mengisyaratkan tentang Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin, misalnya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Itu sudah paham, berarti setelahnya itu akan membahas Al-Quran. Kalau di awal disebut tentang masalah tasawuf, mukaddimahnya atau menyebut tentang masalah hukum, berarti setelahnya itu akan membahas masalah fikih. Nah, itu disebut bara'atul istihlal. Sekarang sampai ke rukun yang ke-8. Al-julusu baina as-sajdatain. Rukun salat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Itu adalah rukun. Rukun hukumnya wajib. Wa huwa rukunun qasirun. Duduk di antara dua sujud termasuk rukun yang qasir. Qasir itu rukun yang pendek. Jadi kalau kita posisi duduk di antara dua sujud tidak boleh terlampau lama, bisa membatalkan sholat. Karena dia rukun pendek, gak bisa dilamakan. Paling enggak zikir yang sudah diajarkan itulah yang dibaca. Kata para ulama, kalau lebih daripada itu seukuran surat Fatihah, ada yang mengatakan pendapat demikian, itu bisa merusak sholatnya. Jadi kita harus tahu di dalam sholat ada rukun panjang namanya ruknun tawilun. Rukun panjang itu artinya kita melamakan posisi tersebut tidak membatalkan sholat, namanya ruknun tawil. Tapi ada yang namanya ruknun qasir, kalau terlalu lama membatalkan sholat. Nah, duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun yang pendek, jangan terlalu lama duduknya.
syuri'a li fasli baina sajdatain, disyariatkan duduk di antara dua sujud, tujuannya adalah memisahkan antara dua sujud. Nah, kita kalau sujud kan dua kali. Kalau berdasarkan historis sejarah, menurut Ibnu Arabi, Syekhul Akbar wal Kibritul Ahmar, Muhyiddin Ibn Arabi, beliau mengatakan kenapa sholat sujudnya dua kali. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika Allah perintahkan malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam, wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, malaikat sujud, iblis tidak mau sujud. Di saat itu Allah murka kepada iblis. Allah bertanya, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam? Maka iblis menjawab, ya karena saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu, dan kau menciptakan dia dari tanah. Ana khairun minhu, kama dzakara al-Baydawi fi tafsir, saya lebih baik daripadanya. Allah murka kepada iblis. Waktu itu malaikat sujud pertama berdasarkan perintah Allah. Ketika malaikat melihat iblis dilaknat, Allah murka kepada iblis. Malaikat menambah sujud kedua sebagai syukur karena taat kepada Allah. Maka dijadikan syariat sujud dalam sholat dua kali. Sujud pertama filosofinya adalah perintah kita untuk menghamba kepada Allah. Posisi terbaik menurut para fuqaha di dalam sholat, sebagian ulama mengatakan posisi sujud. Kita bersyukur Allah izinkan kita sujud kepadanya. Yang membuat kita sujud kepada Allah, Allah sendiri yang membuat kita sujud kepadanya. Maka ditambah sujud kedua sebagai bentuk terima kasih karena Allah mengizinkan kita sujud kepadanya. Maka sujudnya dua kali. Syurutul julus baina sajdatain sittatun. Nah, duduk di antara dua sujud itu memiliki syarat. Syaratnya ada 6. Ya, kalau sujud ruknun tawil. Sujud itu rukun panjang, kita lamakan, mau baca zikirnya 60 kali ke 70 kali, nggak ada masalah. Tapi kalau duduk di antara dua sujud jangan terlampau lama. Sebisa mungkin zikir yang kita baca itu setelah itu kita sujud. Nah, syarat daripada duduk di antara dua sujud ada 6. Yang pertama, an yasihha ma qablahu. Rukun yang sebelumnya itu harus sah. Berarti rukun sebelumnya itu sujud pertama. Sujud pertama ini harus sah terlebih dahulu, baru bisa duduk di antara dua sujud. Syarat yang kedua, an la yaqsida bihi gairahu. An la yaqsida bihi gairahu. Dia ketika duduk itu tidak bertujuan selain daripada duduk. Artinya dia duduknya itu memang untuk duduk sholat. Bukan ketika mendengar ada suara fudul, mulia ada suara apa tuh? Lalu dia bangkit dari sujud, tujuannya bukan untuk duduk sholat, tapi ingin melihat tadi ada suara apa? Batal. Tujuannya ibadah, bukan karena selain daripada itu. Itu maksudnya di syarat yang kedua. Dan ini berlaku kepada semua. Ya, lagi berdiri sholat, tahu-tahu ada bola, ya, anak kecil lempar bola misalnya, ya sekaligus menghindar sekaligus ruku deh. Jadi rukunya untuk menghindar itu bola, bukan karena ruku untuk melaksanakan rukun sholat. Nah, itu semua berlaku seperti itu. Jadi rukunya ruku karena sholat, sujudnya karena sholat, duduknya juga duduk karena sholat. Yang ketiga syaratnya an yatma'inna fihi.
harus ada tumakninah, diam sesaat. Kalau terlalu cepat juga membatalkan. Semua rukun fi'li ada tumakninah. Ruku ada tumakninah. Tumakninah itu diam sesaat, nggak boleh terlalu cepat. Paling minimal tumakninah itu biqadri subhanallah, seukuran sekali baca subhanallah, itu sudah kadar tumakninah. Tapi masih sudah berdiri, ya itu berapa detik itu, maka belum ada tumakninah. Kalau tidak dapat tumakninah, maka hukumnya apa? Sholat tersebut batal, karena tumakninah termasuk rukun di dalam sholat. Yang keempat, antakuna at-tuma'ninatu yaqinan. Ya, dia melakukan tuma'ninah dengan penuh keyakinan. Dan yang kelima, an yastawiya jalisan fala yakfi idza kana munhaniya. Nah, dia posisinya sudah posisi tegak duduk. Yang namanya secara uruf duduk itu bagaimana? Ya posisi duduk itu. Kalau masih belum sempurna duduknya, ya artinya bangun dari sujud masih belum duduk, masih setengahnya, posisi badannya masih setengahnya, gitu, belum tegak, ya, untuk posisi duduk, maka itu tidak disebut duduk. Harus duduknya tegak, jangan terburu-buru ikut. Misalnya ada imam cepat bacaannya, jangan terbawa arus. Antum kalau bangun dari sujud tetap harus berdiri, duduknya itu posisi tegak, jangan baru setengah imam sudah sujud lagi ikut sujud lagi, padahal dia belum sempat duduk, maka membatalkan sholat. Apalagi sholat tarawih ini paling sering. Kadang baru kepala angkat sudah balik lagi dia belum duduk. Nah, ini masalah fikih harus diperhatikan, masalah rukun-rukunnya. Ya, jadi syarat kelima kata musannif di sini an yastawiya jalisa, posisi duduknya sudah tegak. Fala yakfi idza kana munhaniya, belum cukup dinyatakan sah kalau dia belum lurus dalam posisi duduk. Munhaniya seperti masih membungkuk. Ya, bangun dari sujud kan posisi seperti membungkuk itu. Ya, kalau dia belum duduk tegak, belum dinyatakan duduk. Yang keenam, an la yutawilahu ziyadah ala dzikri al-masyru'i fihi wa qadri aqalli tashahhudi li'annahu ruknun qasir wa sayati aqallu tashahhudi fi rukni tasi'. Nah, ini yang tadi saya katakan, yang syarat keenam, duduknya jangan terlalu lama sehingga melebihi zikir yang sudah disyariatkan tadi. Ukuran paling minimal itu seukuran membaca tasyahud. Dan sesungguhnya dia kenapa dilarang untuk terlalu lama duduk? Sebab duduk di antara dua sujud termasuk ruknun qasir, rukun yang singkat, tidak boleh dipanjangkan. Wasayati, akan datang aqallu tasyahudi, keterangan terkait paling minimalnya tasyahud di rukun yang ke-9. Kama qala sahibu Saffati Zubat wa qa'datun bainahuma lil fasli wa yatma'innu lahghatan fil kulli, dan duduk di antara kedua sujud sebagai pemisah, dan dia harus tumakninah sesaat di seluruh duduknya, harus tumakninah. Ar-ruknu tasi' at-tasyahhudul akhir, rukun yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir wajib. Rukun sama dengan wajib, harus dilakukan. Wa summiyat tasyahudan li'anna fihi dzikra syahadatain, dinamakan dengan tasyahud karena sebabnya adalah di dalam bacaan tasyahud itu ada
dua kalimat syahadat. Ya, kalau kita baca tasyahud kan ada dua kalimat syahadat. Karena sebab ada dua kalimat syahadat maka dinamakan at-tasyahud. At-tasyahud itu artinya seperti bersyahadah, mengucapkan dua kalimat syahadah. Hukumnya wajib. At-tasyahud al-akhir wajib dibaca. Syurutut tasyahudil akhir tis'atun. Nah, kalau tasyahud awal kelupaan, tasyahud awal dari semua sholat masih bisa dilanjutkan sholatnya. Nanti di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Jadi kalau kelupaan tasyahud awal, kemudian posisi imam sudah berdiri atau sudah melewati posisi ruku, maka ketika diingatkan tidak perlu kembali lagi untuk duduk melanjutkan tasyahud awal. Nah, itu justru yufsid as-shalah, itu justru merusak sholat, membatalkan sholat. Tapi lanjut saja, nanti pada akhirnya ditutup dengan sujud sahwi. Ya, termasuk sunnah ab'ad yang jika ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Nah, ternyata imam juga lupa sujud sahwi. Jadi sudah lupa sujud sahwi, maka dinyatakan tetap sah. Sebab tasyahud awal itu adalah hukumnya sunnah. Berbeda dengan tasyahud akhir. Kalau tidak dikerjakan batal. Karena tasyahud akhir hukumnya wajib. Dia termasuk rukunun min arkani sholah, rukun daripada rukun-rukun sholat. Nah, tasyahud akhir ini harus, kata para ulama, termasuk Sayyidul Walid mengatakan, sebagaimana kita fokus melancarkan bacaan Fatihah, berusaha semaksimal mungkin membaca suratul Fatihah dengan baik, dengan benar, maka hukumnya sama. Kita juga harus berusaha belajar membaca at-tasyahud dengan bacaan yang baik dan benar, karena statusnya sama, dua-dua rukun. Rukunun qauliyun, rukun membaca. Di sini disebutkan syaratnya ada 9. Syurutut tasyahudil akhir tis'ah. Syarat tasyahud akhir ada 9. Yang pertama, ya, al-ula an yasahha ma qablahu. Rukun sebelumnya harus sah. Ats-tsaniyah, yang kedua, ayyakuna bil arabiyyati fa in ajaza anhu tarjama aqallahu. Yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab. Gak boleh baca tasyahud menerjemahkan ke dalam bahasa asing. Dan itu berlaku kepada semua rukun qauli. Kalau membaca doa bahasa Indonesia dalam sholat, itu kan boleh posisi sujud, boleh juga posisi membaca tasyahud akhir. Kita tambah doa semuanya boleh di belakangnya. Tapi dalam syarah Al-Adhkar Nawawiyah, Ibnu Allan ya, menerangkan paling bagusnya jangan sampai doa itu kepanjangan melebihi bacaan tasyahud itu sendiri. Jadi artinya kita baca tasyahud dengan ada doa-doa sunnah setelahnya, kita mau nambah doa lagi yang lain boleh, tapi dianjurkan seukuran itu bacaan tasyahud dengan doa-doa sunnahnya itu. Kata Ibnu Allan yang mensyarahi kitab Al-Adhkar, menggunakan bahasa asing dalam doa ketika sholat hukumnya boleh, tapi yang dilarang tidak boleh dilafatkan. Kalau dilafatkan batal. Jadi bacanya dalam hati. Kecuali doa-doa yang menggunakan bahasa Arab, sekalipun bacaan doa itu sumbernya dari Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran itu hanya dianjurkan ketika posisi berdiri dalam sholat. Kalau bacanya Al-Quran posisi ruku, boleh tidak? Boleh, tapi makruh. Posisi i'tidal
makruh, posisi sujud makruh, karena itu bukan tempat membaca Al-Quran di dalam sholat. Posisi membaca Al-Quran dalam sholat posisinya berdiri. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau meriwayatkan, karramallahu wajhahu, nahani Nabi sallallahu alaihi wasallam an aqra al-Qur'ana wa ana raki' aw sajid aw kama qala. Nabi melarang saya membaca Al-Quran sedangkan saya dalam posisi ruku ataupun sujud. Larangannya bersifat makruh menurut para fuqaha. Akan tetapi potongan-potongan ayat yang berisikan doa di dalam Al-Quran bisa kita gunakan untuk kita membaca doa tersebut di dalam posisi sujud dengan niat membaca doa, bukan niat membaca Al-Quran. Kalau niat membaca Al-Quran makruh, tapi niat sebagai doa hukumnya diperbolehkan. Sama halnya ketika seorang imam membaca Fatihah, ada waktu sesaat untuk berdiam, diberikan kesempatan kepada makmum agar bisa membaca suratul Fatihah, maka dianjurkan oleh para ulama, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menganjurkan mengulang bacaan Fatihah secara sir. Ada juga di golongan kaum solihin membaca potongan ayat di surat An-Naml ya, ayat 19 di rakaat pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu dibaca di rakaat pertama. Rakaat kedua surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, itu boleh karena ayat Al-Quran. Nah, diperbolehkan. Jadi menggunakan bahasa Arab. Ada gaul, tapi ini pendapat Syaz Al-Imam Qalyubi, membolehkan berdoa dalam sholat menggunakan bahasa asing. Tapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas para ulama. Gak boleh. Kalaupun boleh bahasa asing, semisal bahasa Indonesia, cukup dalam hati, jangan dilafatkan. Nah, dilarang talaffuz. Dan Allah Maha tahu apa yang di hati kita, nggak perlu repot-repot. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu sesuatu yang belum terlintas di hati maupun yang tersembunyi dalam hati. Jadi yang belum terlintas dalam hati kita sendiri belum tahu. Ini 1 detik ke depan atau 2 detik ke depan, lintasan hati saya ini apa nih? Saya belum tahu. Tapi Allah sudah tahu sebelumnya. Itu ilmunya Allah. Mencakup segala sesuatu. Nah, kalau orang tersebut tidak mampu membaca menggunakan bahasa Arab, mungkin juga baru masuk Islam, baru belajar, tahap belajar, maka tarjam aqallah, terjemahkan ke bahasa asing yang paling minimalnya, paling pendeknya tasyahud. Nah, itu kalau memang kesulitan menghafal, mempelajari tasyahud dengan bentuk bahasa Arab. Mungkin orang yang baru masuk Islam, baru belajar. Ada juga opsi kedua, melafadzkan lafadz jalalah, Allah Allah, seukuran lamanya tasyahud. Itu opsi kedua. Kalau lafadz Allah Allah mudah, insya Allah semua bisa. Ya, satu lafadz yang diucapkan tanpa menggerakkan kedua bibir. Allah Allah. Lidah doang yang Allah Allah Allah. Disebut dengan lafzul jalalah. Syarat yang ketiga, ats-tsalitsah mura'ah, ya, mura'atu hurufihi. Syarat yang ketiga, menjaga huruf-huruf yang dibaca di dalam tasyahud. Nah, huruf-hurufnya diperhatikan, bacaan huruf-hurufnya, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ar-rabi'ah, yang keempat,
mura'atu tasydidatihi, yaitu menjaga tasydidnya. Wa hiya ahadun wa ishrun tasydidatan, itu ada 21 tasydid ya. Ada 21 tasydid. Dia punya tasydid itu diperhatikan. Atau ada 16 tasydid paling minimalnya. Jadi sudah dihitung oleh ulama tasydid ya, di dalam membaca at-tasyahud itu ada 21 kalau sempurna. Kalau yang minimal itu ada 16 tasydid. Wa yuzadu khamsu tashdidatin fi akmalihi fi 4 kalimatin, dan ditambah 5 tasydid yang paling sempurnanya itu di 4 kata. As-salawatu, nah bukan as-salawatul. Nah, ini alif lam apa dalam ilmu tajwid? Ada syamsiyah, ada qamariyah. Kalau alnya dibaca itu qamariyah. Makanya ulama cerdas buat untuk mudah dihafal. Kalau alnya dibaca ya sama seperti qamar, al-qamar bukan ak-qamar. Maka namanya qamariyah. Makanya dibilang al. Dinamakan syamsiyah, alif lam syamsiyah, karena alif lamnya tidak bisa dibaca sebagaimana syams itu. Kalau pakai alif lam nggak bisa dibaca al, bukan al syams, bukan asy-syams. Nah, makanya dinamakan syamsiyah, bulan matahari. Ya, substansinya bukan di makna lafaz itu bulan, itu matahari, tapi di cara bacaannya. Nah, ini bukan untuk mempersulit ya. Maka mereka bilang kalau mau belajar ilmu agama dengan hukum-hukumnya secara sempurna, membunuhmu. Akan orang udah gak sholat lagi. Oh ini gak sah semua nih saya. Mendingan gak usah sholat. Nah itu salah paham. Itu tidak bijak namanya. Kita sudah berusaha. Misalnya membaca Fatihah sudah belajar bertahun-tahun, sudah berusaha. Ya, sudah mau belajar, berusaha, tapi memang gak sempurna bacaannya. Sholat saja sah insya Allah, karena dia sudah berusaha. Saya selalu mengulang-ulang hadis Nabi yang menuntut kita itu bukan paham ilmu, tapi yang wajib apa? Menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau Nabi bersabda paham ilmu itu wajib, wah berdosa semuanya. Ilmu yang sebanyak ini harus kita paham dan bisa kita praktekkan secara sempurna, semuanya kena dosa. Karena begitu luasnya ilmu agama. Tapi Nabi rahmat kepada umatnya. Nabi mengatakan kalian sudah berusaha menuntut yang penting itu. Nah, yang berdosa yang masa bodoh, tidak mau belajar, tidak mau menuntut, kemudian prakteknya salah, dosa dia. Tapi yang sudah belajar, kasihan, sudah berusaha dengan maksimal dia menuntut ilmu, ada kekurangan di sana dan di sini, Allah maafkan. Karena yang Nabi suruh menuntut, bukan memahami. Karena tidak semua orang bisa paham ilmu. Jujur saja, ilmu bahasa Arab itu termasuk salah satu ilmu yang sangat rumit. Saking rumitnya, orang Arab sendiri yang asli Arab kalau belajar ilmu nahwu shorof, mereka mengatakan kami pusing kepala. Itu orang Arab asli. Jadi orang Arab juga yang tidak belajar ilmu nahwu shorof, mereka juga tidak bisa memahami dengan baik apa itu firman Allah. Bagaimana membaca kitab para ulama, itu harus yang belajar. Nah mereka sendiri mengatakan apa? Aduh ini ilmu bikin kepala sakit, mendingan gak usah belajar deh. Itu orang Arab asli. Jadi dimaklumi itu ya. Nah tapi ini yang idealnya seperti ini dalam fikih. Alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah fikih termasuk yang paling ketat dan paling lengkap. Apalagi mazhab Syafi'i termasuk memiliki ulama fikih terbanyak dengan karya-karyanya.
Kalau yang paling sedikit mazhab Hanafi, kalau 4 mazhab. Makanya orang Indonesia kuliah di Azhar yang notabene mazhab Syafi'i rata-rata ngambil Hanafi. Kenapa? Biar cepat lulus. Soalnya paling sedikit fikihnya. Padahal dia mazhabnya Syafi'i. Karena kalau Syafi'i kamu akan hadapi kitab yang berjilid-jilid. Al-Majmu' ada puluhan jilid, ada Minhaj, ada Al-Hawi, ada 19 atau 16 jilid. Kalau Hanafi sedikit. Nah, 4 kata as-salawat, at-tayyibat, as-salam, bukan salam. Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Raudhatut Thalibin mengatakan kalau membaca tasyahud atau salam, lafaz salam itu tanpa alif lam, maka dinyatakan tidak sah. Harus as-salam, bukan salam. Sama ini praktek salam sehari-hari juga menggunakan alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab juga pakai alif lam salamnya. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada alif lamnya. Karena yang dimaksud salam di sini menggunakan alif lam yang dituju Allah, ma'rifat. Kalau dinakirokan alif lamnya tidak dibaca, maka maknanya bukan Allah secara umum. Tapi kan salam di sini yang dimaksud adalah Allah. Makanya Sayyidah Khadijah cerdas. Waktu dapat salam dari Allah, ya. Dapat salam dari Allah, yang bawa salam malaikat Jibril, yang menyampaikan salam Nabi Muhammad SAW. Wah, kurang mulia apa lagi? Ini wanita luar biasa. Salamnya dari Allah, dibawa salamnya oleh malaikat Jibril, kemudian yang menyampaikan salamnya adalah Sayyidul Anbiya. Kemudian dijawab oleh Sayyidah Khadijah, Innallaha huwassalam, pakai alif lam. Innallaha huwassalam wa alaikassalam wa ala Jibril salam. Ketika menyebut lafaz Allah, Innallaha huwassalam, pakai alif lam. Jadi ucapannya Sayyidah Khadijah alaihassalam. Assalamu alaina juga pakai alif lam. Jadi salam semuanya menggunakan alif lam di lafaz apa? Tasyahud. Nah, itu diperhatikan alif lamnya itu tasydidnya. Yang kelima, al-khamisah adamul lahnil mukhil bil ma'na. Tidak salah membaca yang merusak makna. Jadi kosakata bahasa Arab kalau salah baca, harokatnya saja salah, itu maknanya berubah. As-sadisa, yang keenam, ayyatiya bihi qa'idan. Fa idza ata bi juz'in minhu wa huwa fi sujud aw qabla istiwa'ihi jalisan fala yakfi. Syarat yang keenam, membaca tasyahud ketika sudah posisi duduk. Tidak boleh membaca sebagian masih dalam posisi sujud baru nanti lanjut ketika sudah posisi duduk. Nah, ini biasa terburu-buru juga. Jadi dia pas bangkit dari sujud, dia sudah mulai baca at-tahiyyatu mubarakatus shalah, baru duduk lanjut, nggak sah. Mulai bacanya ketika sudah posisi duduk. Kalau tasyahud akhir duduknya apa? At-tawarruk. Tawarruk, duduk. Posisi samping tuh ya. Nah, mazhab Syafi'i tasyahud awal duduknya iftirash, al-iftirash, duduk lurus. Tasyahud akhir duduknya tawarruk. Kalau mazhab Maliki kayak ini kan, semuanya duduknya itu tawarruk dalam satu magalahnya. Syarat yang ketujuh, as-sabi'ah an yusmi'a nafsahu al-qira'ata li'annahu ruknun qawliyun.
Tasyahud yang dia baca minimal dia sendiri bisa mendengar bacaannya, gak boleh baca dalam hati. Semua rukun qauli, takbir ihram ya, takbiratul ihram, terus membaca apa lagi, suratul Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir dengan salawatnya, kemudian membaca salam, semuanya itu harus kita baca dan kita sendiri mendengar bacaan kita. Kalau kita tidak membacanya, hanya dalam hati saja, maka itu dinyatakan tidak sah. Dalam kitab At-Tibyan ada keterangan itu, kata Imam Nawawi, la tasihhu sholatuhu, tidak sah sholatnya. Jadi rukun qauli wajib dibaca. Orang yang bacaan paling benar adalah orang yang baca dalam hati. Iya. Gak tahu salahnya dan benarnya di mana. Pasti benar 100%. Iya. Iya. Semua akan benar tuh dalam hati itu. Baca Fatihah dalam hati, Fatihahnya paling benar. Baca tasyahud dalam hati, tasyahudnya paling benar. Karena kalau baca dalam hati, kita gak bisa mengetahui mana dia benarnya, mana salahnya dalam hati. Dan dari mana para fuqaha mengambil kesimpulan bahwa hukum rukun qauli itu wajib? Sebab dari mana mereka tahu bahwa Nabi sholat baca Fatihah kalau tidak dibaca oleh Nabi? Coba seandainya semua bacaan ini kita ambil pendapat boleh dalam hati deh, tentu Nabi akan contohkan itu. Dan sampai kapanpun gak akan ada riwayat yang menjelaskan Nabi kalau sholat baca Fatihah. Sebab apa? Dalam hati gak ada yang dengar. Dari mana mereka tahu ada Fatihah sebagai rukun qauli, ada tasyahud? Sebab mereka mendengar Nabi membaca. Sekalipun sholat sir, ada yang diperdengarkan dari bacaan tersebut. Nah, jadi dibaca, jangan dibayangkan dalam hati. Dan yang kedelapan, ats-tsamina at-tartib, yaitu dibaca secara berurutan. Tidak boleh dilewat-lewatkan atau dibolak-balikkan bacaannya. Yushtaratu dzalika idza kana tarku tartib yukhillu bil ma'na. Disyaratkan hal itu apabila meninggalkan berurutan dalam membaca bisa merusak makna. Wa illa fayusan. Kalau memang tidak merusak makna, maka status tartib hukumnya sunnah. At-tasi'ah, yang kesembilan, al-muwalat, al-muwalah ya. Yang kesembilan, at-tasi'ah al-muwalah, berkesinambung. Jadi tidak ada spasi yang lama, dia berkesinambung bacaannya. Itu menurut Imam Romli. Inda Romli, wa amma inda Ibn Hajar fatusannul muwalah. Imam Romli mengatakan muwalahnya wajib. Berkesinambung dalam membaca tasyahud itu hukumnya wajib. Tapi menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami hukumnya sunnah. Ya, karena memang kesulitan juga kalau berkesinambung bacaannya, gak boleh ada spasi ya. Gitu, menyulitkan. Aqallu tasyahudi at-tahiyyatu lillah. Nah, ini salamnya yang boleh tanpa alif lam, salam kepada Nabi, sebab salam di sini bukan ditujukan kepada Allah. Kalau kepada Allah harus ada alif lam. Tapi kalau tanpa alif lam itu bukan ditujukan kepada Allah, tapi bentuk salam kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini boleh nih yang tanpa alif lam nih. Salamun alaika. Bukan assalam juga boleh. Nanti kan dia alif lamnya tidak ditujukan, maksudnya lil jinsi, lil istiqrar, lil ma'rifah. Alif lam itu kan banyak, fungsinya banyak, bukan hanya ma'rifat. Lil jinsi juga bisa, lil istiqrar juga bisa. Nah, tapi kalau berdasarkan teks para fuqaha, ketika salam kepada Nabi di sini disebutkan salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah. Atau anna Muhammada abduhu wa rasuluh.
Itu paling singkatnya tasyahud. Tapi kalau lanjutannya ada salawat, ya. Salawat juga wajib. Salawat. Ini lagi menerangkan tasyahud. Yang paling minimal tasyahud tadi yang sudah saya bacakan sigohnya. Yang paling lengkapnya tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini pakai alif lam ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kalau yang tadi biduni alif lam. Kalau ditujukan dalam bentuk salam kepada Nabi atau kepada orang-orang soleh. Tapi kalau ditujukan lafaz tersebut kepada Allah, hukumnya wajib menggunakan alif lam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada beberapa sunnah juga, ada tambahan doa ya. Setelah membaca ini ada tambahan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti Allahumma inni a'udzubika ya min jahannam, min azabi jahannam wa min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu doa setelah membaca tasyahud, tentu setelah tasyahud dan salawat ya. Kemudian disunahkan membaca doa tersebut. Ya, ada hadisnya itu. Nah, riwayat Imam Muslim. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'." Kalau seorang di antara kalian membaca tasyahud, hendaklah dia minta perlindungan pada Allah akan 4 hal. Yang pertama tadi azab jahannam, yang kedua azab kubur. Ini menjadi dalil bahwa ada namanya azab kubur, itu ada. Nikmat kubur juga ada. Perlindungan ketiga, berlindung dari fitnah hidup dan mati. Perlindungan keempat, meminta perlindungan dari fitnah dajjal. Kemudian di riwayat yang lain juga Nabi membaca dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yakunu fi akhir ma yaqulu baina at-tashahhudi wat taslim, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni wa antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu bacaan doa-doa yang Nabi ajarkan langsung kepada kita untuk kita baca setelah membaca at-tasyahud al-akhir ya, at-tasyahud al-akhir. Itu sunnahnya doa tersebut. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas makna dari doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan setelah membaca at-tasyahud al-akhir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.